Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azimil jabbar, al-alimi bima fi domairi wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'ami tatawakal amtar, wa ashkuruhu syukra ibadihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang semoga dan selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja subuh ini merupakan subuh yang mulia karena subuh ini berada di bulan Ramadan. Semoga segala bentuk aktivitas kita, keinginan kita, rencana kita dikabulkan, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak boleh kita lupakan untuk selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab atas izin Allah kita semua dapat hadir di tempat ini. Oleh karena itu patut untuk kita syukuri atas segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan tidak lupa pula, marilah kita sanjung kepada Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebetulan saya diberikan tugas untuk menyampaikan kultum sholat subuh. Ini tugas yang diberikan kepada saya agak unik. Mengapa unik? Karena judul yang diberikan itu mengenai memberantas kebodohan umat. Kata kebodohan ini agak sensitif. Mengapa agak sensitif? Karena siapapun orangnya, siapapun yang dimaksud, tidak ada yang mau dibilang bodoh. Sekalipun mungkin orang tersebut bodoh, tapi dia tidak mau dibilang bodoh. Jadi kalau kita mengatakan bodoh kepada seseorang, bisa jadi orang itu akan marah sama kita. Jadi kebodohan ini harus kita cerna baik-baik. Harus kita fahami baik-baik. Kebodohan umat. Nah, ini umat yang seperti apa? Dan umat yang bagaimana yang dikatakan bodoh? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini merupakan zaman yang begitu pesat, zaman yang begitu modern, zaman yang begitu canggih. Saking pesatnya, saking modernnya, bahkan ada yang tidak bisa mengikuti kecepatan dan kecanggihan zaman ini. Tidak bisa mengikuti itu maksudnya tidak bisa mengimbangi antara teknologi dan ilmu pengetahuan. Makanya banyak terjadi
Bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Orang punya HP, HP-nya canggih, tapi orangnya tidak ikutan canggih. HP-nya sudah memiliki teknologi terbaru, tapi pemikiran-pemikiran dari orang yang punya HP tersebut masih pemikiran zaman dulu. Jadi yang dikatakan HP pintar, HP-nya pintar, tapi orangnya tidak pintar. Makanya jangan heran, banyak terjadi pula orang yang seenaknya, yang semaunya menghina orang lain lewat HP. Bahkan saya pernah nonton juga di media sosial, ada mahasiswa yang baru semester 4 itu berani sekali menghina Bapak ulama besar Quraisy Shihab. Coba, seorang profesor, doktor tafsir Quran dihina oleh mahasiswa yang baru semester 4. Enak saja tinggal tulis. Enak saja tinggal menghina. Apakah ini termasuk kebodohan umat? Bisa jadi. Karena tidak memahami, tidak mau mengikuti, bahkan tidak mau belajar lagi. Merasa diri sudah pintar. Ya, apalagi kita yang sudah tua. Mana mau belajar lagi? Mana mau baca buku lagi? Yang ada sudah malas. Sudah tidak mau baca buku lagi. Ya kalau orangnya tenang-tenang saja nggak ada masalah. Tapi ada orang juga yang tidak mau belajar, sukanya menghina. Tidak mau belajar, sukanya menyakiti. Nah, ini yang parah. Ini yang harus dibenahi. Jadi menuntut ilmu kapanpun, dimanapun, jangan sampai ada kata selesai. Karena zaman ini selalu berubah. Zaman ini makin maju. Zaman ini makin canggih. Jangan sampai kita tertinggal dengan kemajuan zaman. Jangan sampai kita tergusur dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, menuntut ilmu untuk memberantas kebodohan itu sangat penting sekali. Ya, makanya ketika Rasulullah pertama kali diutus oleh Allah ke muka bumi untuk berdakwah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlaknya dulu, kelakuannya dulu yang dirubah. Apakah orang yang tidak pintar matematika, akan tetapi dia pintar bahasa Inggris, kemudian dikatakan sebagai orang yang bodoh? Belum tentu. Apakah orang yang tidak pintar bahasa Inggris, tapi dia pintar bahasa Arab, lantas dibilang orang bodoh? Tidak seperti demikian. Jadi bukan berarti orang yang tidak tahu terus dibilang orang bodoh. Tidak. Karena kata Rasulullah, pintar yang sesungguhnya adalah memiliki akhlak yang baik. Akhlakul karimah. Akhlak yang terpuji. Banyak terjadi orang pintar tapi sukanya menghina. Orang pintar sukanya mengejek. Orang pintar sukanya menjatuhkan. Nah, itu banyak terjadi, ya. Bahkan orang yang suka menghina, suka mencaci maki, suka mengolok-olok, itu termasuk ke dalam orang-orang yang sombong.
Mengapa demikian? Sebab kata Rasulullah, orang sombong itu ialah al-kibru batorul haqqi wa ghumtun nas. Merendahkan hak-hak orang lain, menghinakan hak-hak orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan orang sombong itu ialah tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan hak-hak orang lain. Nah itu dia. Jadi bukan dia soal tidak pintar atau pintar, bukan. Tapi dia sukanya menghina, sukanya mencaci maki, sukanya mengolok-olok. Dia itu tidak ada apa-apanya dibanding saya. Nah itu, ada yang suka begitu kan? Kalau bukan karena saya, tidak mungkin ini bisa terjadi. Siapa dia? Cuma tamat SMA. Saya ini sudah sarjana. Ada yang begitu toh? Banyak. Maunya dipuji, maunya disanjung-sanjung. Tidak tahukah kalau saya ini sudah haji? Ada yang begitu. Kalau tidak dipanggil Pak Haji, tidak mau maju ke depan. Tulis nama di undangan, salah sedikit saja, salah huruf, marah-marah. Ada yang begitu? Ya sudahlah, merasa diri sajalah. Banyak yang begitu, ya, menghinakan orang lain. Nah, inilah yang dikatakan kebodohan umat. Jadi bukan karena dia tidak tahu soal pelajaran, dia tahu. Makanya ketika Rasulullah berdakwah, sasaran pertamanya adalah akhlak. Akhlaknya yang harus dirubah. Akhlak yang tadinya suka menyiksa orang, dirubah sama Rasulullah. Perbuatannya yang tadinya suka menyakiti, suka membunuh, menyembah berhala, dirubah oleh Rasulullah. Sebab apa? Ketika akhlaknya sudah baik, maka segala aturan apapun pasti mudah untuk diberikan, mudah untuk diberlakukan. Akan tetapi sebaliknya, mau aturan sebagus apapun, kalau masyarakatnya memiliki akhlak yang buruk, maka aturan itu tidak akan jalan. Betul tidak? Disuruh buang sampah pada tempatnya, tetap saja buang sampah sembarangan. Akhlaknya tidak dipakai, padahal jelas sekali kebersihan bagian daripada iman. Itu hadis Rasulullah. Tapi buktinya tidak berjalan. Malah ada yang bilang aturan dibuat untuk dilanggar. Kan lucu kayak begitu ya. Ya kalau aturan manusia mungkin lah. Kalau aturan dari Allah bagaimana? Masa tetap mau dilanggar? Nah ini dia. Makanya akhlaknya diperbaiki. Kalau akhlaknya sudah bagus, insya Allah tidak mungkin. Sekalipun punya HP yang canggih, HP pintar, insya Allah tidak akan menghina orang. Ya, tidak akan mencaci maki orang. Tapi walaupun HP-nya canggih, HP-nya pintar, tapi dia tidak punya akhlak yang baik, maka ya HP-nya saja yang pintar, orangnya tidak ikutan pintar. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk yang namanya memberantas kebodohan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita harus selalu menuntut ilmu, mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Mujalah ayat 11, "Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat,
dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu penting. Mulai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, ya, dari buayan hingga ke liang kubur, hingga wafat. Jangan merasa, oh saya sudah tua, tidak usah belajar lagi. Jangan. Oh, pendidikan saya sudah tinggi, buat apa belajar lagi? Jangan. Oh, saya ini sudah pintar, ngapain mau belajar lagi? Jangan. Kita harus tetap terus belajar, dan belajar. Tentu dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan meninggikan derajat kita. Kalau kita memiliki derajat yang tinggi, insya Allah, ya, Allah akan memuliakan kita. Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, bagi orang yang berilmu itu berat. Mengapa berat? Apa bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu? Oh, orang berilmu orang yang banyak tahu, yang tidak berilmu tidak tahu. Oh, bukan itu, ya. Definisinya bukan itu. Orang yang berilmu itu dia memiliki dua kewajiban. Yang pertama, dia harus mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, dia harus mengamalkan ilmunya untuk orang lain. Jadi jangan dipendam. Kalau punya ilmu, jangan dipendam. Jangan, sudah saya saja yang tahu, orang lain tidak penting. Jangan. Tapi diamalkan. Disampaikan kepada orang lain. Sebab apa? Kalau orang berilmu tidak mau mengamalkan ilmu, maka dia akan kena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kena dosa dari Allah. Jadi penting bagi orang berilmu untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu apa saja, walaupun kecil, ya, walaupun sedikit, harus diamalkan. Nah, sedangkan orang yang tidak berilmu, dia dosanya, kesalahannya cuma satu, yaitu tidak mau mencari ilmu. Kesalahannya cuma satu, tidak mau mencari ilmu. Akan tetapi jangan bangga. Jangan bangga jadi orang tidak berilmu. Sebab yang dikatakan Allah tadi dalam Al-Quran, bahwa orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Tentu kita semua, Bapak Ibu sekalian, ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tidak mau derajat kita ditinggikan oleh Allah? Ya, semua kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus banyak literasi. Harus banyak membaca, harus banyak mengetahui tentang situasi, kondisi, ya, apa saja. Ya, apalagi sekarang lagi musim politik. Sekalipun kita tidak berpolitik, setidaknya kita tahu. Setidaknya kita paham, ya. Sebab Islam itu agama yang universal. Islam itu bisa masuk ke dalam segala aspek kehidupan. Jadi tidak ada kata tertinggal dalam Islam. Jadi oleh karena itu kita harus banyak literasi, harus banyak membaca buku, harus banyak mengetahui. Ya, sekarang sudah tidak susah. Apalagi ya sudah umum kita memiliki HP yang canggih, ya.
memiliki HP yang bagus. Dari HP kita bisa baca buku. Apalagi internet sekarang sudah tidak terbatas. Internet sekarang sudah murah. Nah, banyak-banyak membaca. Ya kalau tidak bisa baca, paling tidak mendengarlah dari majelis taklim. Apalagi sekarang di YouTube banyak mubalik dulu. Kalau mau menyampaikan ilmu harus datang ke masjid ceramah. Mubalik yang sekarang tidak usah ke masjid, tinggal bikin streaming dari rumah saja sudah bisa berdakwah. Nah ini kehebatan teknologi. Jadi kita juga bisa menonton, bisa melihat para mubalik dalam menyampaikan ilmu. Dan yang ketiga, kita harus bersama dengan orang-orang baik. Diibaratkan, kalau kita berteman dengan pandai besi, maka asap dari besinya akan mengenai kita. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka wanginya akan juga kena ke kita. Sekarang kalau dipilih, mau bau besi atau bau parfum? Ya tentu bau parfum. Oleh karena itu, kita harus dekat dengan orang-orang yang berilmu. Kita harus mau duduk sejajar dengan orang-orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya kecipratan ilmunya. Saya dulu waktu di pesantren, kalau dipanggil Pak Kiai yang pemimpin tertingginya dalam pesantren, itu rasanya senang sekali. Bahagia gitu. Entah dipanggil untuk urusan apa, tapi kalau Pak Kiai yang panggil, itu saya senang sekali. Mengapa senang? Karena ada keberkahan yang terdapat di orang-orang yang alim. Ada keberkahan ya dari orang-orang yang soleh. Nah itu dia. Makanya karena keberkahan dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, alhamdulillah ilmunya bermanfaat sehingga saya bisa ceramah. Ya, nah itu dia salah satu ilmu dari para kiai-kiai saya dulu. Alhamdulillah bisa ceramah, ya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi berkahnya itu yang kita ambil, ya. Ya ilmunya juga, tapi yang paling terpenting adalah keberkahan, barokahnya itu, bermanfaatnya itu yang kita ambil. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang alim, jangan dijauhi. Nah ini malah aneh. Ada orang alim, orang yang baik, malah dijauhi. Bahkan malah dimusuhi, dianggap sebagai saingan. Nah ini bagaimana? Ya, justru kita manfaatkan ya ilmu yang mereka miliki sebagai bekal untuk kita nanti. Mungkin kita malas membaca, tapi dengan mendengar, insya Allah kita juga bisa mendapatkan ilmu. Mungkin kita malas mendengar, tapi dengan melihat, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita harus selalu belajar. Belajar apa? Apa saja pelajari. Saya diajarkan oleh kiai saya, belajar itu jangan ada batas. Dari guru mana saja, belajar. Dapatkan ilmunya. Masalah nanti mau diterapkan atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting belajar. Apakah ilmunya cocok untuk kita? Ya kalau cocok, terapkan. Tapi kalau tidak cocok, ya jangan diterapkan. Yang penting kita tahu.
Yang penting kita mau belajar. Kalau tidak cocok dengan penyampaian dari guru tersebut, ya nggak ada persoalan. Tidak usah kita terapkan. Tapi kalau cocok, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai kita menolak. Nah, ini baru dengar setengah saja langsung haram. Kan sekarang begitu ya. Baru belajar dari YouTube, haram, neraka. Nah, ini bagaimana? Tidak jenggot, neraka. Tidak cingkrang, haram. Ini kan, aduh, sumbu pendek ini kalau yang begini. Ya, jadi banyak-banyak belajar. Insya Allah, kalau kita banyak tahu, banyak belajar, itu juga merupakan benteng bagi kita. Ketika ada orang menyampaikan sesuatu yang baru, menyampaikan ilmu-ilmu yang baru, akan tetapi kita sudah punya dasar, kita sudah mengetahui ilmu tersebut, insya Allah apapun yang disampaikan tidak akan terpengaruh buat kita. Karena kita sudah punya dasar, kita sudah punya ilmunya. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak punya ilmu, kemudian ada orang yang menyampaikan ilmunya, apa yang terjadi? Kita akan menelan mentah-mentah dari ilmu tersebut. Itulah yang terjadi kepada para teroris. Disuruh ngebom, mau jadi ngebom, mau jadi teroris. Iya kan? Jihad. Bunuh orang jihad. Nah ini karena tidak punya ilmunya. Akan tetapi kalau punya ilmunya, apapun yang disampaikan oleh orang lain, karena kita sudah punya ilmunya, maka itu menjadi benteng untuk diri kita. Jadi itulah pentingnya kita belajar. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir demikian saja. Ya. Sekali lagi, belajar mulai dari buayan, mulai dari kita lahir hingga nanti kita wafat. Jangan pernah putus dari ilmu. Ya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.